Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, biasanya para habaib itu suka beri nasihat yang baik-baik, dan nasihat mereka itu biasanya itu yang nyambung langsung ke Nabi tentang perkara yang harus kita pegang teguh. Kalau apa yang disampaikan Nabi kita bisa pegang teguh, kita jalankan, tidak terpengaruh dengan hal-hal lain yang tidak sejalan, maka kita insya Allah selamat dengan itu. Nabi SAW memerintahkan kita sebelum wafatnya Rasulullah di dalam satu khutbah Nabi, itu adalah nasihat yang terbaik bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada seluruh manusia. Karena disebut sama Nabi ayuhan nas, seluruh manusia. Nah sekarang ini khususnya kita umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman. Mau tidak mau para habaib harus sampaikan hak-hak Rasulullah sebelum mereka wafat. Para habaib yang syiar, yang dakwah, para kiai yang syiar, yang dakwah, yang mereka itu tarekahnya nyambung sampai ke Nabi, ini harus disampaikan agar kita tidak jadi orang yang merugi. Jangan pakai hawa nafsu kita sendiri, jangan pakai hawa nafsu orang yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, yang menjauhkan kita dari keluarga Nabi Muhammad, hawa nafsu orang yang menjauhkan kita dari anak cucu Nabi Muhammad. Jangan ikut hawa nafsu yang seperti itu. Ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa yang disampaikan Nabi itu bukan dari hawa nafsu Nabi, bukan keinginan pribadi Rasulullah, tapi apa yang diturunkan kepada Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Apapun itu, kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang nanti buat kita repot nanti pada saat kita bertemu dengan Allah pada suatu saat. Kita jangan jadi orang yang binasa di hadapan Allah sebab hal-hal yang sangat sakral dalam Islam. Rasulullah adalah keimanan, Nabi Muhammad adalah keimanan, keluarga Nabi adalah keimanan dari seluruh umat Nabi Muhammad. Rasulullah adalah iman, keluarga Rasulullah adalah imanmu, anak cucu Nabi adalah iman. Bagaimana imanmu kokoh, enggak goyah, enggak hancur, enggak sia-sia, maka pegang teguh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ana tarikun fikum thaqalain, kata Nabi. Ini dipegang teguh ya. Ini pegang teguh sampai mati Pak, Ibu-ibu. Umat Islam khususnya ada di Rawah. Ini yang dipegang teguh sama guru kita, ada illallah, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah dengan syiar Kiai Haji Hasan Buah-Buah sampai akhir hayat beliau. Ini yang dipegang teguh sama beliau, ini dipegang teguh sama mereka sampai mereka wafat. Dan insya Allah mereka sampaikan itu kepada umat-umat Nabi Muhammad di zaman mereka. Selain ini, kalimat ini dia lemah. Selain kalimat ini lemah.
bukan palsu ya, tapi lemah. Wa ana tarikun fikum sakalin, kata Nabi. Ini detik-detik Rasulullah mau wafat sudah, nggak lama lagi dengan umat di saat itu. Dan saya tinggalkan buat kamu dua perkara. Yang pertama, kitab Allah Al-Quranul Karim. Berpegang teguh dengan Al-Quran, kata Nabi Muhammad. Awwaluhuma kitabullahi fihil huda wan nur. Berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Quran, petunjuk, kemudian dia cahaya, lagi tidak jalan dengan itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad, adalah itrati wa ahli baiti. Itrati wa itrati ahli baiti. Karena ini iman ini. Kedua-duanya akan ketemu dengan Nabi Muhammad di Al-Qur'an. Tidak akan bisa sama Nabi. Al-Quran kembali ke Nabi, keluarga dan keturunan Nabi kembali ke Nabi. Kalau ada orang yang menyampaikan bahwa kitab Allah dan As-Sunnah, lemah dia lemah. Berapa banyak ahli sunnah yang masih kurang ajar mahabari, yang masih kurang ajar mendarah daging Nabi, tapi dia jalan dengan dalil As-Sunnah. Kalau yang ini dia kokoh, dia kuat, pegang teguh itu. Insya Allah, kalaupun kita tidak mampu ibadah seperti ibadah orang-orang saleh, minimal kita pegang teguh dua, Al-Quran wa itrati ahli baiti. Dengan ini insya Allah kita selamat. Kalau kita mau balas budi Nabi atas jasa Rasulullah di duniamu dan di kuburmu dan di hari berbangkitmu dan di hari hisabmu, pegang teguh dua ini. Jangan dibuang, wa itrati ahli baiti, jangan nggak dipakai. Kalau ada orang yang cuma bahas as-sunnah, 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 tapi dia nggak pegang teguh ini, jangan ikut itu orang. Jangan ikut. Enggak, ini serius. Silakan nonton di TV, banyak tuh di TV. Teriak dengan omong kosong mereka ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Tapi sama habaib enggak ada percaya meski. Dengan keturunan Rasulullah enggak percaya mereka sama sekali. Ini pendusta, pendusta, pembohong. Jangan nih, hati-hati, karena amal kita nggak cukup. Amal kita nggak cukup kembali kepada Allah. Amal sholat kita insya Allah nggak cukup. Al-Quran yang kita baca pun mungkin nggak cukup. Pikir kita nggak cukup. Ramadan kita nggak cukup. Itu perkara-perkara zahir. Belum lagi urusan hati lagi. Hati-hati. Mau duduk dalam satu majelis silakan, saya nggak larang, silakan. Tapi duduk dalam majelis yang mengingatkanmu, yang menumbuhkan rasa cintamu kepada Rasulullah, yang menumbuhkan rasa cintamu kepada keluarga dan anak cucu Nabi Muhammad, yang menghormati, mengajakmu untuk menghormati keluarga dan keturunan-keturunan Nabi Muhammad.
Tapi kalau sudah duduk di tempat yang mereka nggak percaya dengan ini, maka jauhi itu majelis. Nah, jauhi, jangan didekati. Nggak ada manfaat. Bahkan bisa bikin murka Allah di situ. Kita ini cuma minta belas kasihan Rasulullah saja. Mudah-mudahan insya Allah Konawe, umat Islam di Konawe kembali kepada ajaran-ajaran orang tua kita yang terdahulu. Manis ajaran mereka, manis Pak Ibu-ibu, lezat, putih, nggak ada abu-abunya mereka, putih, lezat, manis, nikmat. Itu ajaran mereka, orang-orang tua kita terdahulu yang ada di Kabupaten Konawe khususnya, atau khususnya pada umumnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita jalan sih sesuai dengan mereka punya tarekat. Coba perhatikan dulu. Ada nggak kayak sekarang ini? Nggak ada. Ajaran mereka tuh enak, nikmat semua. Ngumpuli orang, ingatkan Nabi, nikmat. Ngumpuli orang, duduk dalam majelis, membicarakan tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tentang kedudukan derajat Rasulullah, bagaimana tentang keluarga-keluarga Nabi Muhammad, bagaimana istri-istri Nabi Muhammad, bagaimana anak-anak Nabi Muhammad yang suci dan diridhai mereka, bagaimana cucu-cucu Nabi Muhammad yang suci dan diridhai, bagaimana keturunan-keturunan sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang tak percaya pada keturunan Nabi, jauhi itu guru. Hatta mereka mau bangun pesantren 700 tingkat tingginya, hatta mereka mau kumpul guru dari luar negeri untuk mau didik anak-anak untuk hafiz Quran, jutaan manusia mereka biayai. Tetapi kalau engkau nggak beriman sama keluarga dan keturunan Rasulullah, bahkan kalian benci, nggak dipandang sedikit pun oleh Nabi Muhammad apa kau usahakan. Nggak dipandang sama Nabi, nggak dipedulikan bahkan sama Rasulullah. Tapi kalau kita ini menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan kayak begini, kita Allah berpegang teguh dengan itu, petunjuk, nur, cahaya itu, berjalan dengan itu. Dan aku ingatkan kalian akan Allah, kata Nabi Muhammad. Diulang-ulang sama Nabi 3 kali. Aku ingatkan kalian akan Allah. Tentang apa nih? Wa itrati ahli baiti. Kenapa Rasulullah sudah beri peringatan? Karena akan datang di satu zaman di akhir para pembenci darah dan daging Nabi Muhammad berkeliaran di muka bumi. Maka Rasulullah, pandangan Nabi, Allah buka menembus 7 lapis lah, 7 lapis. Apa yang akan terjadi di kemudian, Allah sudah beri kabar ke Nabi Muhammad. Nih umatmu wahai Muhammad, yang kau cintai, yang kau sayangi. Ini kedustaan mereka, ini kedustaan Ustadz A, ini kedustaan Syekh A, ini kedustaan ulama A. Allah perlihatkan ke Nabi, Allah perlihatkan. Maka Rasulullah beringat sebelum wafat, wa itrati ahli baiti, aku ingatkan kalian akan Allah. Wa itrati ahli baiti, rupanya betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nggak takut mati, mereka nggak takut bagaimana masuk di kubur, mereka nggak takut bagaimana pada saat proses sakaratul maut. Makanya saya bilang, bisa nggak Nabi benci sama umatnya? Rasulullah tidak pembenci, tidak membenci kecuali satu. Kalau kalian membenci darah daging Nabi Muhammad, sudah pasti kalian mengundang bencinya Nabi. Kalau sudah Nabi benci,
maka jangan harap Allah tidak akan benci kepada kalian. Ada juga orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ada. Kok bisa Allah disakiti? Bisa. Tatkala Rasulullah kalian sakiti. Kok bisa Rasulullah tersakiti? Padahal Rasulullah tidak akan pernah tersakiti dan tidak akan pernah menyakiti, karena Rasulullah adalah Rasulullah yang sabarnya itu luar biasa, kecuali kalau hak-hak Allah dilanggar. Kok bisa Nabi tersakiti? Bisa dari apa? Kalian menyakiti keluarga dan darah daging Nabi Muhammad. Nyakiti Nabi. Kalau Rasulullah tersakiti, Allah pun akan tersakiti. Kalau Allah sudah tersakiti, maka Allah benamkan kita di dalam api yang besar. Na'udzubillah. Ya, jadi pupuk jaga betul-betul nih. Nah, di rumah-rumah nih jangan lupa asma-asma Nabi dikumandangkan agar Allah beri rahmat ke rumah-rumah kalian. Ya. Sholawat yang banyak di rumahmu, di kebun-kebunmu, di kantor-kantormu, sholawat Nabi. Jangan luput dari sholawat kepada Rasulullah. Taruh di hati sampai mati Nabi. Taruh di pikiranmu. Ingat Nabi nikmat, ingat dunia nggak nikmat. Kalau pengen dapat kenikmatan dunia, jalannya cuma satu. Dia mau nikmat di dunia, kenikmatan itu ada di Nabi Muhammad. Kan ini dunia Allah ciptakan buat Rasulullah. Anggap saja kita numpang di tempat Nabi, numpang makan, numpang minum, numpang tidur, numpang saja kita, nggak ada apa-apa gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Pegang teguh. Nah, kita berangkat pulang dengan senyuman. Kalau kita datang ajal, kita pulang dengan senyuman. Allah ridha, para malaikat ridha, para nabi rasul ridha, para aulia ridha, para wali ridha, ruh mukminin ridha. Maka kita dapat ridha Allah. Kita dapat ridha Nabi Muhammad. Boleh jadi para aulia Allah, kekasih Allah. Harus kita cari ridha-Nya Allah. Insyaallah manfaat. Ayo kita baca maulid atas Nabi Muhammad, tanda cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini bekal kita. Kalau sholat kita kurang, kita ada mahabbah, ada cinta ke Rasulullah. Karena pasti ada sholat yang bolong-bolong sambil berusaha sekuat tenaga. Jaga sholatmu, karena itu amanah Nabi Muhammad. Ada seseorang yang minta Rasulullah doakan, ya Rasulullah, doakan aku agar bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah. Apa kata Nabi? Bantulah aku. Dengan apa ya Rasulullah? Aku membantu engkau dengan perbuatan baikmu, kata Rasulullah. Bantu aku dengan itu. Membuat Rasulullah senyum Nabi Muhammad kepada kita, itulah keselamatan. Kalau cemberutnya Nabi ke kita, binasa, hancur. InsyaAllah manfaat. Ya, manfaat InsyaAllah buat seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Konawe. InsyaAllah seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Konawe, Allah masukkan ke dalam rahmat-Nya. Orang-orang tua kita baik yang masih hidup atau sudah wafat, istri kita, suami mereka, anak-anak kita, anak-anak mereka, cucu-cucu kita, cucu-cucu mereka, semuanya Allah beri kabar gembira, masuk dalam kelompok yang gembira, masuk dalam bahtera Nabi Muhammad sallallahu alaihi